Enggak sih. Lu siapa yang ngajarin begitu? Emang yang ngajarin cuma sekolah doang, kan lingkungan juga mengajarkan sesuatu hal. Bang ada ini. Minum. Mana si Rido nih? Kita mau main ke rumah. Udah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, Dok, lu ditungguin juga lu gimana sih? Apa kabar bosku? Alhamdulillah sehat. Cak, peluk dulu sama gua. Gitu dong. Makanan di rumahnya nih. Sorry banget nih, dari Tangerang bawa apa sih emang? Ini buat apa? Lu habis makan di jalan bukannya dibuang tempat sampah. Ada singkong. Mantap. Bingung gua, Tangerang gak ada oleh-oleh. Nggak ada oleh-oleh ya? Panas doang. Panas. Panas banget. Tangerang emang begitu, tempatnya panas dan Lagi gerah. TW kan. Iya. Ih, ada aja anak sekolah ya. Sekarang udah 2023. Astaga. Ada yang masih tawuran. Oh, iya. Karena udah lulus gitu kan, ngerayain kan bisa gitu kan. Tahunan biasanya ya muterin sekolah-sekolah, pajak, tempur, terus ini ngapain sih? Gak jelas emang. Emang, padahal udah diajarin baik-baik ya di sekolah, tapi masih aja yang belangsak. Emang begitu, bocah namanya juga. Sejam gua di jalan nungguin ini orang. Sampai polisi juga kocar kacir gitu. Gua mana mau lewat situ doang. Iya. Tapi ini lu diem dulu apa langsung hajar we? Ya gua tunggu dulu lah. Jalan. Ya jalan itu doang. Iya. Lalu kena begal bocah SMA capean. Jalan gua numpang lewat doang. Iya. Sesuatu. Emang bener-bener bocah. Iya udah sini. Ternyata Ngopi nih. Iya, belum ngopi. Iya, entar, tenang aja. Tenang, capek istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ustaz bocah rusuh. Sini lu. Lihat bang gua anjing gak udah lulus. Iya. Siapa nih? Kayak gini. Yang tadi nih minggul gua nih. Apa bang? Ini siapa bang? Saudara gua, Salim. Saudara gua. Nah, iya. Duduk. Bener. Lu naik motor banget. Satu. Lu tadi tawuran lu ya. Kagak, ini kan kelulusan doang bang. Tadi dia lihat di jalan. Masih aja budaya nggak baik dipertahankan. Iya, ini apa? Fungsinya apa tuh begitu? Apa yang coret-coret? Ya kan buat kenang-kenangan bang. Kenangan dari mana tuh kan? Lu Ini ada kita sekolah 3 tahun ya, ini terakhiran kita pakai baju putih. terus Biar ada kenangan bang. Lu kayak gak sekolah aja. Ya, kenangan kan bisa momen yang baik-baik. iya, itu baiknya dari mana gue tanya? Gitu. Positifnya dari mana gue? Sekarang gue tanya. Gak pernah. Kagak, gue ngapain Masa gitu-gitu. iya? Iya, gue mau orang baik, lu tahu. Barido ya? Barido emang gak pernah. Cara-cara gini, pas lulus cupu banget. Cupu banget. Cukup. Lu gak jelas. Nah, gue tanya sekarang sama lu. Bang. Jawab. Dampak positif itu apa gue tanya? Ini positif. 3 aja. Iya. Tantangan. Ini ada tantangan teman-teman gua nih. Iya. Semua nih. Enggak, buat kehidupan lu apa? Teman-teman sekolah, angkatan ya kan. Iya. Biar ada kenangan, Bang. Terus? Memori. Sekarang gue tanya, di sini ada tulisan apa nih? Siapa di sini nih? Ini mantan gua. Mantan lu, anak. Itu tulisannya Alpan, mantan dari mana? Iya, jangan yang ini mah teman. Nih, mana nih? Pokoknya ada lah. Ada di sini. Tantangan sama. Di situ mah. Siapa tuh? Ya ini. Tangga lu? Bukan tangga, cuma demen banget main di sini. Oh. Ya biasa kita kan satu kosan, ya kadang di tetanggaan sama kita. Salim. Nali, namanya Rido. Lu udah sebut nama Rido aja, tentang gue cerita. Jam gua di jalan dari Tangerang capek-capek panas. Ya emang gua tahu, Bang. Aduh. Bener-bener dah. Bocah-bocah lulus kayaknya nih. Iya. Cocok kayak lu, emang kan sekarang lagi musimnya tuh begitu. Lu ngikutin ini, Alex Bijar. Ya kalau ada Lu mau ngikutin yang buruk-buruk? Kalau ada potensi mah. Potensi keburukan. Potensi itu kebaikan, bukan keburukan. Kan namanya juga anak muda. Ini terakhir kali kita pakai baju putih, biru. Lu sekarang mau tanya sama lu, sekolah ngajarin begitu nggak? Hah? Sekolah ngajarin begitu nggak? Kayak gini mah gak usah diajarin, Bang. Gak usah diajarin, lahir sendiri. Iya. Emang yang buruk-buruk mah gak usah diajarin. Ini kok jadi masalah gede. Setiap angkatan juga kayak gini. Masalah gede dari mana? Lu kan temen gua, lu sahabat gua, lu tetangga gua. Ini gua permasalahin, kecuali lu bukan siapa-siapa gua. Ya udah, emang kenapa gak ada yang kecelakaan? Gak ada yang kecelakaan gimana ya? Moral, gitu bicara moral nih. Ya udah gak dong? Nah, orang kayak lu nih ngeganggu perjalanan Kan saudara gua. Kan Bang, kan gak keseharian kan? Cuma sejam kan? Bisa main futsal. Bisa main futsal bareng, Kan itu bisa habis lulus juga. Kan ini mah habis lulus kan, habis terima ijazah lulus.
dinyatakan lulus tuh. Ya udah kan kita happy, seneng gitu. Sekolah dia nggak lulus gimana? Ya Kan lu itu belum diumumin lulus apa? Iya, lu kan abis ujian doang kan? lulus lah. Kalau kagak lulus, Lulus. apa tuh ujian Pendidikan di Indonesia mah gampang. lah. Orang gampang-gampang aja lu. Ya Allah. Ini kalau ada siswanya yang nggak lulus, yang malu itu sekolah. Karena nanti akreditasinya kan jadi turun. Jadi pasti dilulusin sama sekolah. Berarti sekolahnya bener. Ya itu mah salahin sekolahnya. Gua kan cuma siswa doang di sana, udah mantan siswa. Kan udah lulus. Belum tinggal nerima tulisan lulusnya doang. Oh, mana abis lulus? Iya. Hah? Mau Bingung lu. santai-santai aja dulu lah. Begitu tuh. Ya Ya begitu. kan capek bang belajar tiap hari bang. Dikasih tugas PR ya kan, sekarang gua udah Belajar mikirin lagi maksud PR. aja kalau belajar capek. Ayo nih makanan banyak no, majuan. Gak pernah ngerasain, gak pernah sekolah bang. Apa? Gak pernah sekolah, gak pernah lulus gitu, ngerayain kelulusan kayak gimana. Ya sembarangan lo. Huawei di jalan. Udah juga. Pernah gua lulus tapi nggak kayak lu ah. Ada. Gua lulus gua tuh. Masa makan kayak minum. Kagak baik begituan. Sekarang gua tanya, sekolah ngajarin begitu nggak? Enggak sih. Lu siapa yang ngajarin begitu? Emang yang ngajarin cuma sekolah doang, kan lingkungan juga mengajarkan sesuatu hal. Bang ada ini. Minum. Ayo lah bang. Dan betul. Makanya cepet lah. Udah. Panas di jalan, pengen minum terus Minum air putih nih. Minum air putih, katanya ini, nah ada yang ngambil tenang aja ya. Oh no air putih guys. Ya tenang, gua di sini banyak no yang ngambil air minum. No, nih minum. Kata aja. Ini minum, bro. ya Lu minimal di ya jalan. berasa. Ya. Berasa udah. Lagi nih. Tuh. Nah, Tenang aja nih, air putih nih. Haus gua. Nih, minum. Udah bang. Sebat tuh bang. Sebat. Kerja dulu, Kerja dulu, gawe. duit. Nyari duit, baru sebat. Duit orang tuh. Duit masih mak lu aja gak? Sekarang tuh zamannya anak-anak SMP juga udah mulai berkarya, menghasilkan duit. Lu udah SMA lulus, kan masih mikirin santuy-santuy. Iya, Belum tahu mau kemana. Lu gak tahu gitu zaman sekarang kayak gimana. Semua orang punya jalannya masing-masing bang. Kita nggak bisa banding-bandingin. Ada orang yang emang udah sukses umur segitu bang, 13-15 tahun udah sukses. Lalu dapat apa lu selama belajar 12 tahun? Banyak. Apa? Penting nggak menurut lu sekolah? Nggak penting-penting juga sih. Ya karena lu nganggap sekolah gak penting, makanya ini hasilnya nih, Nggak, sekolahnya kurang penting, kalau pendidikannya penting. Apa beda pendidikan? Beda lah. Apa? Sekolah mah tempat, pendidikan mah Apa? yang kita dapat Dapatnya di mana? di sekolah. Ya, Kan jadi- sekolah mah fasilitas doang, Iya. tempat doang. Kan. Ya, jadi lu setujunya mana? Sekolahnya nggak terlalu penting, nah Sekolahnya- pendidikannya Nah, lu di mana lu dapat pendidikan? gak cuma dari sekolah, dari orang tua gua. Ya sekarang gue tanya, buktinya lu sekolah apa enggak? Sekolah, Sekolah, supaya dapat ijazah, pendidikan pendidikannya di di sekolah, Di sekolah. salah satu tempatnya. ya salah satu tempatnya. Ya lu ikut les emang? Hah? Lu ikut les? Kagak, Agak kan? kagak. Oh, iya udah. Tempat les aja kita bisa, kok bisa sebut sekolah? Bimbel itu ya. Bimbel tuh bisa disebut sekolah. Emang definisi sekolah menurut lu apa? Bimbel Hah? sekolah. Hmm. Menurut gua ya tempat bermain, tempat belajar, tempat belajar. Orang di Islam aja madrasatul ula aja emak. Ya berarti sekolah gak penting dong. Ya sekarang emak tuh Pendidikan, sekolah loh. Emak tuh sekolah loh. Madrasatul ula. Artinya apa? Emak tuh bisa jadi tempat sekolah. Jadi, tempat. Iya sekolah kan tempat, ya kan bang? Iya tempat juga. Semuanya bisa disamaratakan. Jangan lu pikir sekolah tuh SMP, SMA, SD, TK itu doang. Kagak bisa begitu pak. Gua udah SMA. Hah? Gua udah SMA. Udah SMA. SMA kan juga lembaga sekolah. Jadi menurut lu sekolah penting gak? Ya udahlah, anggaplah penting. Anggaplah. Memang kita harus anggap sekolah itu penting. Ya, Mau lu bilang agak penting juga kayak gimana ceritanya. Iya kan? Iya tapi kalau harus dibandingin sama pendidikannya, kalau sekolah kan tempat ya bang. Iya. Pendidikan di dalamnya. Pendidikan itu bisa kita dapat selain di sekolah bang. Ya kan? Pendidikan itu kan dari pendidikan kita tahu mana yang benar, mana yang nggak benar. Kalau sekolah mah cuma tempat. Sekolah kalau di Lalu dalamnya orang tahu berandalan. kagak?
Ya bak, bukan tawuran. Ya tawuran dikit lah. Iya, lewat tawuran baik. Iya emang itu mah salah satu yang contoh yang tidak benar ya, jangan ditiru ya, jangan ditiru. Padahal sekolah nggak ngajarin tawuran. Anak muda, ya kan masa-masanya gitu loh. Padahal Kita juga mau membenarkan. nggak membenarkan, cuma Terus? ya semua orang kan pasti mengalami gitu loh. Iya. Ya. Semua orang pasti mengalami. Lu Iya. Tuhan, main ngomong pasti. Gua nggak ngalamin, Kan. dia muda nggak ngalamin. Masa iya sih bang? Nah iya. Cupu culun. Lu lihat gua cuma dari mana ini? Gua lebih gaul dari lu. Oh iya. Ya iya. Oke bang. Rasanya harus ngerasain dulu. Iya, masa itu. Lu masih muda lu. Lu masih muda. Kalau udah gawe, udah punya bini. Udah punya bini, lu kerasa lu, aduh, gua dulu belangsak banget jadi orang. Lu ngerasain Kagak gitu. bersyukur aja lu mah. Lah, kagak bersyukur gimana sih lu, Harus Mas? bersyukur kalau hidupnya bang. Kagak bersyukur gimana? Nih, Lu banyak ngeluh itu mah. kagak ngeluh gua. Masa gua kayak lu jadi ngeluh? Gua kagak ngeluh kayak gini. Nah, iya gua juga gak ngeluh. Ya udah dong. Karena gua ranah yang baik. Yang gua keluhkan tuh dengan posisi lu, gua kasihan sama lu, karunya. Bener gak karunya? Iya ya. Karunya, gua mah. Kasihan. Ya nuhun gua mah kan dikasihanin. Iya Ya makanya. udahlah. Ya makanya kan gue sebagai teman yang baik ya kan, tetangga yang baik, teman kosan yang baik buat lo, ya lu tolonglah ya kan, tolong dipahami itu semua. Tapi kan sekarang udah selesai karena Bang Rido aman tadi jalan. Nggak ngulangin lagi, udah lulus juga. Nggak bakal ngulangin kan gua udah lulus. Iya, maksudnya coba tahu kan sekarang alumni tuh, senior kan. Senior. Ini datang ke sekolah. Lu ngajarin ada bisa jadi. Gua juga diajarin sama kating gua. Nah iya kan. Jadi kan turun temurun bang. Iya. Ini udah budaya Indonesia, kita gak bisa tinggalin. Jadi lu mau nyalahin Indonesia? Bukan nyalahin Indonesia. Lah itu kan tadi budaya Indonesia. Budayanya, budaya sekolahnya, budaya siswanya. Ya, Siswa budaya mana? siswanya. Setelah lulus, udah pasti itu coret-coret baju, dipilok. Siswa mana itu? Si Indonesia. Nah, Lu gak baca nyalahin berita Indonesia banyak berarti tuh. kalau begitu. Hah? Lu nyalahin Indonesia. Bukan nyalahin, kok jadi nyalahin sih? Lah. Bukan nyalahin bang. Gue tanya, siswa mana itu gue tanya? Siswa seluruh Indonesia lu bilang. Iya, kebanyakan sekolah Indonesia kalau siswanya udah lulus, kan pasti konvoy itu di jalan. Sekolah mana? Ya Allah. Lu mau udah Tapi lu survei? nggak pernah main. Ya gue tanya mau udah survei? Hah? Mau lu udah survei? Enggak survei cuma. Nah, lu ngasal jawaban lu. Nah ini Iya. misalnya Nah, lu bisa coret-coret gitu ya, main kumpul barang semuanya. Bipom naikin biar bisa dengar banyak orang. Mana sih lu? Pakai begitu naikin ke atas, senang aja. Makanya pakai baju dikancing, jangan preman lu dari sekolah aja. Pakai aksesoris begitu aja kagak Sampai bisa. baju dinilai. Lah iya emang begitu. Si paling juri emang. Lah, bukan siapa-apa kita. Ya kan? Masalahnya lu salah, waktu gue benerin nih, gue kasih tahu. Kalau orang salah, disalahin jangan dibetulin. Kita koreksi supaya jadi benar. Ya, oke. Nah iya, masa orang salah dibetulin kagak adil. Tapi gini bang, boleh gitu ya, apa ngerayain momen-momen sama temen gitu ya. Iya. Seenggaknya jangan ngerugiin. Orang lain. Boleh lu di sekolah aja lah, lu coret-coretan. Iya. Sekolah terus dengan izin guru, Gimana dengan itu? izin semua lingkungan tuh. Yang penting lu nggak aneh-aneh, lu coret-coret terserah lu di sekolah gitu ya. Iya. Semua sekolah tuh ya udah, lu coret di tempat masing-masing, nggak usah sampai ngajak tempur, Iya, ngajak tempur, di jalan, tawuran. kasihan mama lu kan. Kasian mama lu tuh. Mama juga ikutan. Mama yang udah dari mana lu ngasal ya. Iya. Iya, itu dia. Lu jangan warisin lagi ke adik-adik lu. Ya, terus gimana? Gua harus bikin seminar supaya Ya bisa. Hah? Bisa. Lu kan punya adik kelas tuh, ya kan yang nurut banget sama lu ya kan? ya gimana? Ya udah sih kan dia juga pengen ngerasain gini. Pengen ngerasain punya baju coret-coret warna, lihat tuh warna-warni. Kan demen gitu dipajang nanti di kamar. Gua dulu pernah ngerayain habis kelulusan sekolah. Iya, nggak apa-apa. Yang penting nggak usah keluar lah. Iya. Udahlah di sekolah aja. Ada minta maaf ya. Ini terakhir kalinya. Nah, emang lu terakhir. Terakhir. Ya lu lagi belum tentu lulus juga. Iya, lu dulu. Ya doain lah Pak. Saya udah gini gak lulus. Iya. Lu berapa tahun sekolah? Jadi sekarang 4. Udah naik sekali. Nah, lu yakin sekarang naik? Insya Allah.
Enggak, lu dari kecil terus sekolah sekarang berapa tahun? 6 Enggak naik satu kali. 6 tambah 3 tambah 4 berarti berapa ya? Matematika gue jelek. 6 tahun tambah 3 tahun SMP 9 tambah SMA 3 tahun 12 13 tahun. Gua Apa yang lu dapat 13 tahun? Penghijan, pacar, mantan. Terus teman. Orang kayak lu tuh yang bikin citra sekolah dimanapun tempat sekolah itu jadi tidak punya manfaat. Orang kayak lu. Ya kan, jadi orang tuh nyalain sistem pendidikan, orang nyalain sekolah. Padahal sekolah itu penting, ya kan. Pemerintah sudah menyelenggarakan bahwasanya sekolah wajib sekolah, ya kan. 9 tahun, 12 tahun wajib sekolah setiap orang, ya kan. Nah, orang-orang kayak lu ya, makanya banyak masyarakat yang menganggap orang kayak lu itu disebut dengan sampahnya masyarakat. Kenapa? Karena suatu hal yang sudah diwadahi dengan kebaikan dirusak dengan oknum-oknum kayak lu, ya kan. Akhirnya apa? Masyarakat punya stereotip bahwasanya sekolah itu jadi ranah yang tidak penting, ya kan. Pendidikan sekolah khususnya di Indonesia ini jadi hancur. Yang sebenarnya hancur bukan gurunya sebenarnya, bukan sekolahnya, bukan negaranya. Yang hancur itu orang kayak lu tuh, ya kan. Lu punya argumentasi apa untuk bisa melawan ini semua? Oke, gue punya argumentasi. Apa argumentasi? Coba lu tanya. Gue buka data nih ya. Buka data. Data 4 tahun yang lalu. Data 4 tahun yang lalu. Bentar. Benerin dulu ini nih. Atasan lagi aja, lu kancing makanya kayak preman. Preman. Biar gaya, Bang. Ibu gaya nggak kayak gitu caranya. Mana sekolah, baju yang rapi. Nih gue sebutin datanya. Data 4 tahun yang lalu sama data kurang lebih setahun yang lalu. Bandingan nih. Indonesia. Indonesia. Muridnya seluruh Indonesia nih. Seluruh Indonesia. Di 4 tahun yang lalu kita punya murid sebanyak 45 juta murid. Sekarang tahun kemarin pas dihitung lagi kurang lebih ada 52 juta murid. Sekolah, bangunannya nih sekolah. 4 tahun yang lalu kita punya 200 ribuan sekolah. Tahun kemarin nambah 17 jadi 217 ribu. Gurunya ada berapa? Gurunya 4 tahun yang lalu 2,7 juta. Sekarang udah 3 jutaan lebih. Nah sekarang pertanyaan gua, ini kan jumlah yang besar. Nah, Indonesia itu adalah salah satu negara terbesar keempat di dunia. Ya, kita kalah dari Cina, Amerika, sama apa satu lagi? Jepang. India. Sama India. Pendidikan salah satu yang punya sistem pendidikan terbesar di dunia. Ya. Nah, yang gua mau tanyain, apakah pendidikan kita itu udah bagus atau belum? Ya, jadi jangan dulu nyalahin murid nih, jangan dulu nyalahin siswa. Gue punya data. Faktanya, PISA lu tau PISA? PISA program for International Student Assessment. Ya emang murid kita itu tertinggal katanya pendidikannya itu 128 tahun daripada negara lain. Iya emang tuh tertinggal 128 iya, tahun. Ada tuh yang ngeriset waktu 4 tahun yang lalu dari gue lupa lah, nanti gue cari lagi ya. Di Jakarta dia ngeriset anak-anak yang usia 15 tahun. Mereka itu katanya pendidikannya, knowledge-nya tuh tertinggal 128 tahun bang dari negara lain. Ya itu. Nah itu kenapa kok bisa kejadian kayak gitu? Otomatis kan dia dapat pendidikan, dapat ilmu dari siapa? Dari guru. Iya. Sekarang kita bedah data guru. Guru di Indonesia 4 tahun yang lalu, nih kalau lu pengen tahu, nilai rata-rata KKM-nya pas dites guru nasional nih. KKM rata-rata KKM-nya 52 nilainya dari 100. 52 dari 100. Sekarang nih tahun kemarin 63 dari 100. Berarti apa dong? Kualitas gurunya pun kan belum kompeten gitu loh. Menurut gua belum, kurang berkualitas. Salah siapa? Ya nggak tahu salah siapa. Mungkin gurunya pun gini, gurunya aja kurang berkompetensi kan? Apalagi muridnya gitu loh bang. Paham gak sih? Iya. Jadi jangan semuanya jadi salah murid siswa jadi berandalan atau gimana. Tapi kan nggak ada guru yang jadi berandalan. Kata siapa sekarang banyak guru yang cabul? Ya banyak memang. Iya memang kan? Iya. Banyak kan? Bukan berandalan, guru cabul bukan berandalan. Mending berandalan gue daripada cabul. Apa bedanya? Cabul lebih oknum. Sama banget. Ya berarti ya siswa-siswa yang berandalan. Sekarang gini, siswa berandalan dengan guru berandalan banyak mana?
Misalkan guru tadi lu bilang tuh ada berapa 32.000 ya kan. Yang berandalan berapa? Nyampe nggak 50%. Tapi dampaknya Bang kalau seorang guru. Ya? Dampaknya. Dampak gimana, Cok? Guru satu dicabul nih sekolah di Malu. Siswa mah ya gak jadi hitungan lah. Siswa ada yang jadi berandalan udah biasa siswa mah. Sekarang guru, seorang guru tokoh yang harusnya mengajarkan kita kebaikan, jadi cabul. Oknum guru. Cabul. Satu sekolah, satu kota itu Malu. Kotanya jadi tercemar. Kata siapa lu Malu? Emang nih, lo deh jadi wali kota ya. Iya. Ada guru di salah satu sekolah. Dia yang cabul apa urusannya sama gue yang malu. Gimana sih? Coba deh Bang. Logikanya. Kalau tuh guru saudara gue, iya gue malu. Lo nih, ini logikanya lu seorang wali kota. Ada salah satu guru di sekolah di kota lo cabul ke murid ceweknya gitu ya. Katakanlah pelecehan dan lain-lain. Viral tuh di media sosial. Emang lu gak malu sebagai wali kota di kota itu? Sekarang bandingin satu kasus itu, bandingin dengan ada satu siswa yang jadi berandalan, tukang mabok dan lain-lain. Masyarakat lebih gimana ya? Menilainya lebih lumrah lah, udah biasa anak-anak kayak gitu mah. Guru cabul. Gue tanya lumrah dari mana? Bocah begitu. Ya emang mungkin meresahkan. Cuma lebih meresahkan lagi guru yang kayak gitu kan. Enggak. Si orang tua jadi takut si anaknya dilecehkan atau gimana? Ya bisa meresahkan juga. Cuman kan kalau misalkan posisinya gue adalah wali kota terus ada guru yang cabul, ya karena gue wali kota gue punya wewenang, ya kan? Ya tinggal gue bawa tuh guru gue jambak depan umum, ya kan? Gue panggil seluruh media nih. Siapa berani guru macam kayak gini? Bisa. Berani lagi sekali lagi, ya kan? Tebas aja palanya misalnya. Misal atau gue rajam depan muka kita rame-rame. Ya kan, itu kan memberikan sebuah hukuman kepada hukum sosial masyarakat, ganjarannya. Dan gue yakin semua guru gak ada lagi kayak gitu. Di negara kita gak bisa. Ya, lu nyuruh gue jadi wali kota kan ceritanya. Ya gue bakal begitu. Tapi kan karena lu mengandeng-andeng gue jadi wali kota, gue begitu. Dilindungi undang-undang Bang, aturannya gak bisa kita langsung cambuk kita gak. Kayak di Arab. Iya makanya. Kan di Arab aja kalau harus dicambuk. Iya sih ya, kalau pelecehan dicambuk ya? Lah iya. Tapi kan di Arab bukan di Indonesia. Ya makanya kan gue wali kotanya. Oke. Gue punya aturan main juga dong. Nggak bisa kalau sampai seperti itu. Ya, harus dari gue wali kota. DPR. Iya sekarang gue wali kota. Presiden. Iya kan. Oke nggak bisa depan media. Bisa nggak sembunyi aja? Wah lo berarti itu kriminal berarti. Nggak bisa. Kok kriminal gimana? Ya hukum lah. Ya hukum gue hukum. Ya maksudnya ada undang-undangnya lah Bang. Nggak bisa. Mungkin lo kalau mungkin lebih baik lo mutusin kontraknya jadi gak jadi guru lagi gitu. Iya, terus dibuang aja gitu maksudnya. Iya, mungkin. Enggak, enak aja. Orang kayak gitu sampah terus dikumpulin, kita hina-hina bareng-bareng. Tapi Mengsan gak tadi? Apa? Kata gue, gurunya aja gak kompeten gimana lagi? Betul. Guru gak kompeten, iya kan? Guru tidak kompeten, itu adalah karena pihak sekolah, iya kan? Pihak sekolah tidak mampu menyaring guru yang benar, ya kan? Dan akhirnya apa? Kembali lagi kepada wewenang kepada sekolah bahwasanya memang harus diperketat dalam meluluskan atau mencari guru yang tepat, ya kan, benar. Nah tapi dari aturan main, dari hukum, dari undang-undang, semuanya kan penuh dengan kebaikan itu, ya kan, semua penuh dengan kebaikan. Artinya apa? Kalau ada guru yang buruk, ya kan, kalau ada guru yang buruk, gue yakin ada oknum yang meloloskan guru buruk itu menjadi seorang guru di sekolah itu, ya kan. Nah, ini memang menjadi correction yang penting di negara kita, benar nggak? Iya benar. Ya kan harusnya memang menteri kita tuh turun ke lapangan melihat sistem guru-guru itu bagaimana. Kenapa pendidikan kita seperti ini? Ya. Kenapa banyak murid-murid yang terlantar? Kenapa banyak orang yang sekolah tapi kok buruk adabnya? Ya kan yang salah di mana? Undang-undang udah benar. Ya kan, ajaran main benar-benar, aturan main udah benar, sekolah tidak mengajarkan keburukan, tapi kenapa masih melahirkan keburukan? Ya kan hal seperti ini, ya kan kita bisa juga lihat tuh banyak-banyak pesantren, ya kan, pesantrennya semuanya kebaikan. Iya. Di mana keburukannya pesantren? Benar nggak? Ya tapi ada aja anak bandel di sana, ada aja. Kenapa? Ada ustadz yang cabul juga. Ada kan? Ya ada juga sampai dihukum mati waktu itu di Bandung kalau salah. 30 santriwati dicabuli sampai hamil. Benar. Iya, makanya artinya apa? Perlu ada. Gue setuju banget kalau misalkan perlu ada. Sebenarnya bukan sekolahnya yang buruk, tapi gurunya kan. Gurunya yang buruk, pendidik yang buruk, yang buruk, ya pendidik yang buruk. Maka memang harus diperketat tuh. Ya kan, sebelum nama sekolah itu menjadi jelek, sebelum nama sekolah itu menjadi hal yang tidak penting, sebelum
nama Kementerian Pendidikan itu adalah tidak becus dalam menangani pemudorotan anak-anak bangsa kita, ya kan. Memang kita harus maju, kita harus turun ke bawah, kita harus kerucut yaitu kepada para guru ini. Iya kan. Standar kualitas guru itu harus meningkat. Iya. Tapi kalau ngomongin standar kualitas guru harus meningkat, kan sekarang banyak juga kan guru kasihan banget digaji cuma 200.000. Nah itulah ya. Padahal mereka yang paling totalitas. Ya, padahal mereka yang totalitas. Ya memang itu kembali lagi kepada moralnya masing-masing, ya kan? Moral masing-masing mereka, kembali lagi kepada jiwanya mereka masing-masing. Memang gimana biar si guru nih merasa ilmunya tuh tersalurkan dengan memang sebagai guru tuh kita harus mengabdi gitu ya. Iya. Men-share ilmu supaya bermanfaat. Tapi kan butuh bensin. Betul. Butuh. Iya, itu juga jadi masalah. Makanya guru itu jiwa mereka itu pengajar, bukan pendidik. Ya kan, makanya banyak murid yang tidak benar di dalam ajarannya kan, banyak yang lulusannya tuh banyak yang seperti ini misalnya, ya kan, karena mereka cuma ngajarin doang. Iya benar kan, mereka kan hasil daripada dia cuma ngajarin doang. Coba kalau dia mendidik. Enggak, ini dari awal kejelekan gua doang sebagai manusia. Ya nggak cuma lu, banyak kan. Iya. Ya udah, makanya kembali lagi. Ya. Balik lagi ke orang. Artinya gini, memang kalau guru itu jiwanya adalah jiwa pendidik, maka hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Gue yakin kenapa? Karena banyak guru pada zaman sekarang itu mereka hanya ngajar, menyampaikan matematika itu 2 tambah 2 sama dengan 4 loh. Ya kan? Tidak menyampaikan bahwasanya 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Ya kan? 4 itu artinya apa? Ada kebaikan yang telah dimiliki oleh manusia itu. Yaitu ada tabligh, ya kan? 4. Ya kan? Dan ada 4 angka ini adalah 4 angka kebaikan yang dimiliki oleh seorang nabi. Tabligh, amanah, watonah, sidik. Ya kan? Teman-teman semua harus punya kejujuran misalnya, ya kan? Artinya apa? Ada nilai-nilai akhlak, nilai adab yang dimasukkan ke dalam situ. Jadi nggak cuma 2 tambah 2 sama dengan 4. Ya kan? Nggak cuma hukum gaya tarik menarik itu adalah seperti ini itu, ya kan? VS seperti, ya kan? Antara orang banyak gaya, ya kan? Orang yang banyak gaya itu pasti banyak tekanan. Ya. Artinya apa? Itu kan bisa dijadikan sebuah nilai akhlak, ya kan? Yang bisa dimasukkan. Kalau misalkan guru itu punya ketegasan di sana. Karena apa? Guru itu mereka datang ke sekolah ngajar karena mereka digaji, Pak. Mereka dapat uang. Artinya apa? Guru tuh dinilai sebagai tempat mencari duit, ya kan? Sekolah juga menjadi ladang bisnis pada saat ini. Kayak gitu. Maksudnya berarti kan ini sebenarnya gambaran besarnya itu kualitas pendidikan di Indonesia kan yang harus semua lini. Iya, kualitasnya kan berarti kita masih rendah gitu loh. Pendidikan di Indonesia itu berarti ya ini kalau nyambung ke akhlak tadi. Akhlak ya. Kalau dari yang lu jelasin nih 4 tadi tabligh, akbar. Itu kan sebenarnya tabligh amanah. Akbar mikir acara deh. Enggak bisa. Tabligh, amanah, patonah ya? Iya. Nah, nggak belajar di sekolah ya? Lupa gue. 13 tahun lu sekolah. Padahal kurikulum kita tuh sudah PKN, agama tuh. Iya udah. Di 2 itu udah mantap. Enggak, maksud gue gini loh. Di Indonesia kan agama cuma Islam doang, nggak cuma Islam doang. Kalau kita pendekatannya pakai cara seperti itu, nggak masuk ke siswanya Kristen gimana? Ya semuanya juga mengajarkan kebaikan. Iya, semua mengajarkan kebaikan. Ya, maksudnya cuma istilah doang. Iya, istilah doang. Ya udah. Cuma semuanya juga. Ya maksudnya. Oke lah, itu memang salah satu yang jadi masalah ya kan yang harus dibenahi. Gitu loh. Tapi kan ada lagi yang lain, Bang. Selain itu, kurikulum juga tadi. Kita kurikulum udah berapa kali ganti gitu dan belum sama sekali dapat dampak yang signifikan gitu loh untuk perubahan pendidikan Indonesia. Kurikulum yang dulu awal tuh apa namanya KKN atau apa? Kurikulum apa? Terus 2013, terus kurikulum 2016. Dampaknya yang paling signifikan mana coba? Ada gak perbandingan yang ini bagus, yang ini mungkin jelek? Ada gak perbandingan itu? Menurut gua sama aja. Terus lo berharapnya mau kayak gimana tuh sekolah tuh? Berarti ini langsung solusi. Kalau menurut UN udah dihapus. Iya kan emang nggak penting maksudnya masa lulusan di nilai dari UN bang? Iya. Sekarang tuh menurut lo udah sebagai siswa tuh udah ini belum memenuhi ekspektasi gue bisa belajar dengan senang. Belum. Sama sekali belum. Pertama, pendidikan di Indonesia nih. Pelajaran-pelajaran matkul-matkulnya
itu terlalu general bang. Maksudnya matematika, sosiologi, terus biologi, fisika, terus kimia, kan nggak semua orang seneng gitu loh. Orang kan pengen belajar musik atau apa gitu, pengen belajar komputer yang lebih spesifik. Orang kan punya keahlian masing-masing gitu loh. Nah kita nggak punya waktu dan nggak punya fasilitas itu. Sekolah nggak ngasih tuh, nggak ngasih pelajaran-pelajaran yang spesifik seperti itu. Oke, ada ekstrakurikuler, tapi kan berapa perbandingannya gitu. Kita belajar dari jam 7 pagi sampai jam 3. Oke, ada waktu buat ngikutin ekskul. Cuma paling sampai jam 4, jam 5, 2 jam doang. Terus kita kan dikasih PR banyak, semua matkul dikasih PR. Kita pulang ke rumah harus ngerjain PR lagi kan? Iya. Kalau yang rajin. Iya. Kalau yang nggak rajin gua ngerjain di sekolah. Iya kan, kan? Lu berarti kan lu juga salah satu siswa yang tapi gua ngerjain nggak? Ya ngerjain. Ya udah. Tapi kan bagusnya guru itu pekerjaan rumah bukan pekerjaan sekolah, harus PS itu berarti. Pekerjaan rumah kan basa-basi aja sebenarnya. Yang penting lu kerjain itu tugasnya kan gitu doang sebenarnya. Iya kan? Jadi kalau di sekolah kan enak bisa kerja sama dengan teman-teman sekalian kan. Ya udah itu mah kerja kelompok aja bang. Nah, iya. Udah jadi masalah pada sendiri. Maksudnya terlalu apa? Mungkin bagus ya general. Jadi tapi kan dampaknya di Indonesia coba sekarang sedikit yang jadi spesialis. Maksudnya yang ngerti sekarang terus apa ya? Menurut gua udah gak ngikutin zaman pendidikan Indonesia tuh. Yang ngikutin zaman? Gak ngikutin zaman. Maksudnya sekarang nih teknologi aja udah pada maju. Banyak yang kita AI kan kita semua kalau bisa ngakses AI atau paham tuh itu semua menurut gua kita gak perlu sekolah gitu loh. Semua ilmu dari A sampai Z di dunia ini udah ada di kita buka HP aja punya internet. Itu kita bisa akses gitu loh bang, gak perlu ke sekolah. Asal kita mau belajar gak perlu ke sekolah pun gitu maksud gua. Dan karena di sekolah pelajarannya udah terlalu ya kata gue tadi ketinggalan 128 tahun tuh makanya karena gak mengikuti zaman si pendidikannya itu. Betul, karena di sekolah itu kita hanya mempelajari tentang wawasan, tapi kan ada nilai lebih gitu. Iya, di sekolah itu ada yang disebut dengan BK, ya kan. Kita juga dididik akhlak kita, ya kan. Iya. Hal-hal yang mana namanya itu tuh nggak sopan loh, ya kan. Iya. Nah, memang lebih banyak itu di rumah, ya kan. Tapi sekolah khususnya itu ada juga kita mempelajari adab, ya kan. Ada mempelajari adab dan juga mempelajari akhlak. Ya kan, adab itu, ya kan. Kita peroleh itu dari sekolah. Itu adab. Tapi kalau akhlak kita peroleh, ya kan kebaikan-kebaikan yang kita peroleh melalui tingkatan keagamaan kita. Gitu, ya kan. Nah, makanya banyak orang punya adab tapi minim akhlak, ya kan. Secara keagamaan dia minim, ya kan. Secara adab dia mungkin punya sampai orang tua salim, ya kan. Ketemu orang tua dia salim, habis itu dia nyakitin orang lain lagi, ya kan gitu, ya kan. Itu tuh yang nyakitin itu tuh, ya kan. Artinya apa? Akhlak dengan sekolah itu erat kaitannya sebenarnya, ya kan. Akhlak di pengajian dapat, tapi adab di sekolah itu wajib kita miliki itu, ya kan. Memang para guru tidak sampai ke sana karena memang para guru itu hanya pada titik mengajar, tidak sampai pada titik pendidikan. Iya memang karena dia pikir apa namanya, berarti kan maksimal atau belum maksudnya. Nah iya, artinya guru itu di sekolah, ya guru itu kalau menurut gua, ya kan, sekolah udah maksimal, tapi peran guru di sekolah itu tidak maksimal. Ngerti nggak? Wadahnya udah ada nih, ini wadah nih, ya kan, tapi tidak terisi dengan penuh tuh. Berarti mengimplementasikannya kurang. Iya, implementasinya kurang dan itulah yang menjadi asbab kenapa orang-orang kayak lu tuh ada di sekolah-sekolah. Iya. Mungkin ini hasilnya, outputnya kayak gini. Iya, makanya. Berarti, ya balik lagi berarti kan bang. Apa gitu loh yang jadi yang permasalahannya sampai kita ketinggalan 128 tahun. Ya itu itu wajib kita riset memang. Wajib kita riset. Kalau misalnya kita sampai tertinggal 128 tahun itu kita harus riset. Kita harus lihat ke negara-negara maju. Nah, negara maju itu, ya kan. Negara maju itu mereka menyatakan disebut dengan negara maju itu dari mananya sih? Masa mereka tuh mengatakan bahwasanya disebut negara maju itu adalah dari pendapatan per kapita. Itu nggak adil, Pak. Ya kan, itu menurut gua nggak adil. Ya artinya kita bisa bilang dong pendapatan per kapita di Jakarta, ya kan, dengan di Jakarta sekian juta di sini berapa? Artinya Jakarta negara maju, sini nggak maju, kan tidak bisa dikatakan dari duit, ya kan? Masa mentang-mentang di sana ada gedung, di sini enggak? Terus bisa dikatakan sana maju, sini enggak? Di sini juga bisa lebih maju, ya kan? Kalau misalnya kita ada duitnya mah,
Ya kan maju itu tidak bisa dikatakan lebih dari itu. Tidak bisa dikatakan dari duit doang. Iya. Disebut maju itu tidak bisa dikatakan dari duit doang. Makanya Indonesia dikatakan tertinggal 128 tahun. Ya karena kita miskin aja, nggak punya duit. Ya nggak bisa langsung kesimpulan gitu juga bang. Ya disebut mundur kenapa? Ya memang karena mundur tadi. Enggak, kenapa karena kita tertinggal 128 kenapa? Ya karena pendidikannya nggak ada perubahan maksud gua. Nah, iya, tidak ada perubahan kan. Mereka kan dikatakan negaranya maju. Harusnya kan kita 128 tahun tuh gitu. maju dong. Iya. Ini 128 tahun Iya. mereka. Ya maksudnya kita berarti harusnya mencontoh orang-orang yang maju, negara-negara yang maju kan. Iya. Nggak bisa kayak gini-gini terus gitu loh. Ya. Contoh yang disebut pendidikan di negara maju itu kayak gimana kalau mau? Ya, mereka itu mengikuti perkembangan zaman bang. Anak-anaknya tahu gitu loh bagaimana cara. Nih contoh yang benar-benar nyata ya, benar-benar nyata. Ada teman gua, termasuk gua, lulus SMP, gak tahu sama sekali caranya ngeprint, ya gak tahu. Kita baru tahu di SMA. Aneh bisa ngeprint itu kelas 2 SMA, tahu gimana caranya ngeprint. Padahal kan tinggal kontrol P kan gitu doang kan. Iya. Gak tahu. Karena kan ya pertama fasilitas komputer kita belum merata, ya kan di sekolah-sekolah. Emang di sekolah kampung coba ada gak? Nggak ada sekolah. Iya makanya kalau di negara lain yang maju, selain mengikuti perkembangan zaman, ya teknologinya juga didukung gitu loh. Iya. Gue gak nyalahin pemerintah udah sampai invest ke pendidikan sampai berapa dari APBN? Pak Jokowi itu 50 mungkin berapa ya? Anda baca 50% lebih gitu ya. Tapi lalu nggak berani aja nyalain pemerintah kali. Lu mau apa? Nih pura-pura lu. Bukan gak berani nyalahin. Cuma gini loh, di sektor pendidikan ya, balik modalnya itu atau si timbal balik pendidikan buat pendapatan negara cuma 3% bang dari pendapatan negara. Berarti kan belum bisa balik modal gitu loh, belum bisa ngasih lebih buat negara gitu loh, pendidikan kita, ya kan? Nah sekarang apa gitu yang bisa kita rubah gitu loh? Jangan kita deh, pemerintah yang harusnya mikir gitu loh. Iya, artinya pemerintah salah kan? Ya mungkin salah. Ya salah lah gitu. Nah, itu kita bilang. Jangan bilang gue mah nggak mau nyalain pemerintah. Basi banget kata-kata lu itu. Lu mau jilat siapa sih? Gak jilat. Iya kayaknya, ya kan? Gak jilat. Itu gue sih nggak mau nyalain pemerintah. Tapi ya emang kan presidennya sekarang nih kasih APBN gede buat pendidikan. Cuma ya dari pendidikan sektor pendidikannya belum bisa balikin modal itu, maksudnya. Jangan semuanya deh, seperempatnya deh, sepertiganya, ini baru 3% bang. Iya. Jadi kan ada yang salah di pendidikan. Entah ya, seharusnya uang yang 100% itu, maksudnya semua full itu harusnya kita manfaatkan untuk semua di pendidikan mungkin. Tapi kan ada orang-orang yang korupsi, mungkin jadi uangnya gak full semua turun ke pendidikan. Iya. Ya, jadi kan. Iya. Artinya bukan salah negara sebenarnya. Iya, mungkin ada oknum di sana main juga. Lagi-lagi salah oknum. Dan ya pantas gitu loh kalau kita sampai ketinggalan segitu jauhnya. Orang kata bisa kita ranking 70 dari 79 negara coba. Nah sekarang pertanyaannya, kalau udah kayak gitu, menurut lu sekolah tuh mempengaruhi kehidupan lu gak? Mempengaruhi, ada lah pengaruhnya. Iya, contoh kalau kayak gitu pengaruh dari sekolah bukan? Sekolah lah. Kalau gua agak sekolah nih. Lu sekolah. Iya. Enggak diajarin bang. Cuma kalau gua agak sekolah, agak masuk sekolah, gua gak bakal kayak gini. Bahkan gua gak bakal punya baju kayak gini. Tapi berarti sekolah kan diajarin kayak gitu nggak? Enggak diajarin. Iya, berarti bukan salah sekolah. Lingkungan sekolahnya yang mengajarkan kita. Mengajarkan gua. Teman-teman. Cutting. Tapi teman-teman nggak dapat pelajaran supaya kayak gitu. Ya memang tidak ada di matkulnya untuk mencoret-coret baju, gak ada. Iya, makanya. Ini mah asik-asikan kita doang sebagai siswa. Tapi soal sekolah salah nggak muridnya kayak gitu? Sekolah salah nggak muridnya kayak gitu? Menurut gua ada salahnya. Salahnya apa? Berarti dia gak bisa ngedidik si anak itu. Ya kata tadi lu, akhlaknya berarti belum bisa dipoles secara 100% dia bisa jadi anak yang baik. Gimana? Satu sekolah 300 orang. Iya. Guru 12. Ya itu mah tugas guru. Hah? Tugas guru parah banget tuh. Ya udahlah, ya udah. Tugas bapak emak lu juga. Iya, maksudnya kan orang tua kita tugas kan diri lu anaknya juga ke sekolah gitu loh. Terus dia lepas tangan. Selama dia di sekolah lepas tangan, tanggung jawab guru. Kan ada tuh hadisnya, atau jangan nyebut hadis deh, tapi Anda pernah dengar ya, ada takut salah. Anda pernah dengar katanya kalau orang tua udah nitipin anaknya ke sekolah, anak itu mau dipukul pun sama guru gak apa-apa.
Kok ngeri, Pak? Lah kalau anaknya emang bandel gitu loh. Tapi kan sekarang keadaannya kayak gini, kerudung gua. ya kalau balas gurunya ya. Iya. Diajar gurunya. Diajar dulu. enggak gua. Walaupun dia ada bang. Gua respect sama guru, gua respect. Tapi kalau lihat data memang iya guru kita gak kompeten. Cuma kalau secara personal gua respect sama guru. Gua betul. Kita harus respect sama guru walaupun dia tidak sekompeten itu ya. Ya walaupun tidak sekompeten itu kita harus respect memang. Karena memang jadi guru itu memang harusnya itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Supaya jiwa ya kan pendidikan itu keluar ya kan. Karena kalau udah money oriented udah kagak benar itu ya kan. Pokoknya yang penting gue datang ke sekolah, gue ngajar, gue sampai nih ya kan, matematika begini, geografi begini, IPS begini, sejarah begini, ya udah gue kelar lah. Dengan guru begitu. Memang kita harus mulai yang disebut dengan mundur ke belakang ya kan, kita rombak sistem pendidikan guru itu. Kan kita rombak, sebenarnya menurut gua guru nggak jadi masalah sih ya. Kita harus rombak aja mungkin sistem pendidikannya. Kita rombak solusi. Kita rombak sistem pendidikannya. Satu, kita juga rombak mulai daripada kurikulum ya kan. Dan itu memang seluruh guru di seluruh Indonesia kita kumpulin. Buset deh. Gimana ngumpulin? Di Monas aja kita kumpulin. Jangan nego. Kalsu keren juga. Sembarangan. Ya, ini gua beli di toko ya kan, di toko kuku hati-hati. Friday is the best day. Friday is the best day karena ini kan hari Jumat dan gue pengen hari Jumat ini adalah hari yang terbaik buat gue. Hari yang lain gak bagus. Ada yang lain minim pahala. Astagfirullah Bang. Iya. Dia mah emang kayak juri Bang. Kalau hari Jumat itu pahalanya banyak banget Pak ya. Banyak sunnah-sunnah yang bisa kita rapatkan, yang kita bisa jalani sehingga apa banyak tuh kebaikan gitu. Dari mana tadi tuh kuku? Lu beli dong. Iya. Ini mah tapi gua ada di TikTok ya, ada di TikTok ya kan, itu kuku. Lu follow dulu, jangan lupa kan itu usaha kita dan kerabat yang lain lah ya kan, usaha kita dan kerabat yang lain. Dan gua pengen lu follow, habis lu follow jangan lupa untuk dibeli lah. Gue lagi ada diskon. Oke. Siap, nanti gue meluncur ke sana langsung. Tapi nih, sebelum kita udah beres udah kita udahin aja obrolan ini. Tapi sebelum itu, tadi kan Bang Kimung lu udah kasih solusi dari perspektif lu kayak gimana. Kalau dari Bang Rido gimana? Kita harus kasih solusi lah. Tadi kan ngobrolin. Kayak lu gimana? Gue sih sekarang pemerintah udah mencoba terus-terusan, pasti evaluasi lah ya tiap tahun tuh. Makanya ada kurikulum baru, itu tuh upaya pemerintah itu mengikuti zaman kita juga gitu. Ya. Karena kan ya guru juga harus ada bensinya yang tadi, supaya siswanya juga tetap harus nyaman, aman di sekolah. Karena mau nggak mau ya sekolah tuh jadi rumah kedua juga nggak sih? Iya. Makanya di sekolah, rumah paling lu ketemu ibu bapak lu cuma ya pulang sekolah juga main. Iya. Sekolah tuh jadi rumah kedua gitu. Jadi gimana caranya tuh supaya benar-benar pemerintah, para guru dan juga siswa tuh benar-benar bersatu. Ya gimana nih supaya kita mengejar ketertinggalan pendidikan. Nah namanya pendidikan dari awal tuh memang dari keluarga sih Bang ya. Iya, harus muncul dari keluarga supaya kasih kebaikan ya kan. Memang pendidikan itu, jadi sekolah itu memang tidak hanya kepada para murid, tapi sekolah orang tua juga harus ada sebenarnya. Supaya tidak melahirkan generasi-generasi jahil. Ya kan, generasi-generasi jahil tuh kayak gitu. Paham lo? Jadi siswa juga harus ini dong. Masih ini ya, coba lu tadi ngeritik banyak guru, menurut lu mesti kayak gimana jadinya? Iya. Gua setuju sama pendapatnya Bang Rido. Sama pendapat lu juga setuju. Ya, kalau menurut gua solusinya mungkin ada 3 poin. Enggak ada yang mungkin lebih. Kurang deh. Pertama, kayaknya emang pemerintah harus ngasih lagi modal buat pendidikan, buat memperbaiki. Kayak tadi lu kurikulum diperbaiki supaya bisa ngikutin zaman dan lain-lain. Ya mau gak mau gitu loh, walaupun sekarang udah kasih invest gede, ya mau gak mau gitu kalau buat pendidikan kan. Salah satu masa depan bangsa. Dan manfaatkan sama siswanya juga. Iya. Kasih fasilitas. Iya. Siswanya juga harus nyadar lo tuh lagi di sekolah. Iya, gitu. insya Allah Bang. Kan itu pribadi masing-masing itu mah. Ada kan orang yang jahat, ada yang baik. Lu yang mana? Gak apa-apa lah, gue sekarang mungkin hari ini jadi orang jahatnya mungkin. Insya Allah gue lebih baik ke depannya, insya Allah. Lulus kan?
Amin. Itu satu tadi APBN ya udah digedein lagi buat pendidikan. Yang kedua kan tadi kita banyak kebahas guru. Ya, gua sih ya prihatin juga sama guru-guru yang digaji sebulan 200-300 ya kayak gitu. Ya menurut gua ya harusnya dinaikin lah gajinya gitu. Upahnya maksudnya supaya dia juga ada motivasi lebih gitu loh buat ngajarin si siswa-siswinya biar lebih baik. Ya kan mereka juga sama cari usaha gitu lah dari pendidikan itu. Supaya lebih semangat lah gitu, intinya lebih semangat. Dan yang ketiga ya memang kita gimana ya gak bisa lepas dari emang ini bersangkutan sih orang tua kan juga merasakan pendidikan di Indonesia gitu loh. Berarti emang orang tuanya juga harus bisa lebih bukan mengontrol sih, lebih bisa berdampak lah buat anaknya gitu. Ya kontrol. Berarti kan semua lini ya, tapi yang penting itu gurunya harus punya juga layak lah gitu, layak dia punya pendapatan dan ya udah kita invest ke pendidikan lebih gede lagi. Berarti poinnya satu, invest, perbesar APBN, yaitu terus juga kesadaran daripada orang tua untuk terus mengontrol kondisi anaknya. Iya. Ya kan. Lu tadi lingkungan rumah juga harus penting. Ya. Kalau gue tadi bilang sistem pendidikannya dari awal dirembak. Sistem guru juga harus kita kumpulin, kita kasih pendidikan juga, dan juga sekolah orang tua juga penting, ya kan? Maka dari itu memang repot memang kita. Ya, memang. Itu penting. Ya, bentar ya, gue mau nanya bentar ya. Lu nama panjang lu siapa? Nama asli? Iya. Rifki Andrian Prasetya. Gue tahu itu kenapa nembak lu jadi Nida City itu. Keren baju lu. Kenapa harus notice ini sih bang? Itu lihat no. Iya ini nama cewek. Lu nyolong baju? Kagak, astagfirullahaladzim, kagak nyolong, cuma baju gua tadi basah, diminjam ke bang, temen gua.